Baik Bapak Ibu, kita sampai di penghujung kegiatan elaborasi pemahaman modul 2.2. Kita sampai di sesi tanya jawab ya. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional bagi murid yang sangat acuh tak acuh dalam pembelajaran. Artinya ini muridnya cuek begitu ya. Jadi hal yang pertama yaitu guru perlu tahu apa sih sebabnya murid tersebut acuh tak acuh gitu. Cari tahu sebabnya. Caranya dia diidentifikasi, dicari tahu, ditanya gitu, atau ya digali secara pribadi atau bagaimana. Atau tentu guru kan sudah kenal nih muridnya gimana caranya. Ketika kan ada mungkin karena anak tersebut ada masalah tadi pagi atau di rumah atau saat upacara lupa membawa apa gitu sehingga tergesa-gesa gitu, atau perasaannya tidak nyaman, atau bisa karena kejenuhan. Nah, dan seorang guru sudah dibekali 5 kompetensi sosial emosional yang bisa diterapkan. Nah, mungkin ketika kita sudah mengidentifikasi, oh anak ini ternyata karena pagi harinya itu ada masalah, lupa sarapan atau apa gitu, sehingga tidak fokus, pikirannya kemana-mana. Ya udah, berarti guru perlu membangun kesadaran diri. Guru perlu bisa mengajak dengan mindfulness, kegiatan mindfulness. Ayo anak-anak kita mindfulness dulu, latihan mindfulness. Seperti yang kita contohkan tadi ya di kegiatan elaborasi ini tadi, bisa anak-anak disuruh minum dulu, anak-anak bisa duduk tenang melihat dan merasakan apa yang dia lihat gitu ya. Bisa melakukan aktivitas lain seperti menyanyi gitu. Itu. Uh, dan jika sebabnya itu mungkin karena kejenuhan, guru bisa membangun manajemen diri sesuai dengan melakukan stop, teknik stop gitu ya. Tentu cara guru ini ditentukan oleh apa sih penyebab anak tersebut acuh tak acuh atau cuek, dan kita tangani kasih solusi dengan kompetensi sosial emosional. Begitu Bapak Ibu. Pertanyaan kedua, dalam proses belajar mengajar di sekolah, mana yang harus kita utamakan terlebih dahulu, pembelajaran sosial emosional atau kompetensi sosial emosional? Jadi pembelajaran sosial emosional itu perlu diterapkan atau diprioritaskan terlebih dahulu di dalam kelas. Karena dari situ anak-anak itu bisa belajar, bisa mengalami. Oh ternyata di saat terjadi seperti ini sudah kejenuhan, perlu yang ada namanya manajemen diri. Oh kesadaran diri, gitu. Nah, salah satu penyebabnya adalah itu. Jadi guru perlu mencontohkan dulu. Guru itu kan memodelkan, mencontohkan, memberikan teladan. Itu dari pembelajaran terlebih dahulu. Setelah anak itu memiliki kesadaran diri, manajemen diri, dan pernah melakukan pembelajaran sosial emosional, tentu ini guru lebih mudah ketika akan menyampaikan materi atau kompetensi sosial emosional. Anak-anak nanti seperti kemarin loh, ketika anak-anak nanti terjadi ya kebosanan, stres, itu lakukan seperti ini, lakukan stop begitu. Jadi jawabannya seperti itu, dengan tujuan agar anak-anak itu mengalami terlebih dahulu baru dikenalkan kompetensinya gitu. Oke, pertanyaan ketiga, saya merasa kesulitan dalam membangun kerjasama dengan orang tua murid terkait masalah pengelolaan emosional anak. Apa yang harus saya lakukan untuk memanggil orang tua ke sekolah, bahkan kunjungan ke rumah sudah saya lakukan. Jadi ini masalah pengelolaan sosial emosional anak. Kesulitan kerjasama, nah kata kuncinya di situ, kesulitan kerjasama. Berarti ini kan Bapak Ibu guru yang bertanya ini sudah melakukan pembelajaran sosial emosional di sekolah gitu, dan sudah bekerja sama dengan orang tua, tetapi tidak berhasil. Nah pertanyaan saya, apakah orang tuanya ini sudah paham belum gitu? Jangan-jangan orang tuanya belum paham. Nah ini hal yang perlu digali ya. Coba Bapak Ibu, kalau kerjasama itu harus balance ya, harus balance, seimbang. Di sekolah itu melaksanakan dengan penuh pemahaman, di rumah juga melaksanakan dengan
penuh pemahaman. Lakukan yang namanya penyamaan persepsi. Nah, mungkin sekolah perlu melakukan parenting ya. Ini parenting, pahamkan orang tua terkait pembelajaran sosial emosional. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, di sekolah dilakukan seperti ini. Nah, jadi kompetensi sosial emosional yang perlu kita bangun adalah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lakukan di rumah. Karena di sekolah sudah dilakukan gitu. Barangkali ketidakberhasilan ini karena belum match, belum sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, jadi kerjasamanya tidak hanya kita mengabarkan saja, tetapi harus memahamkan gitu. Tidak hanya mengajak, tetapi sama-sama memahamkan, mereka paham, kita paham, sama-sama melaksanakan, baru berkomunikasi. Bagaimana progresnya? Kayak gitu Bapak Ibu.